hafal Quran kayak Fatihah kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran, terus babah kami juga dari ulama Lasem, Habib Jidan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga Al Fakhriyah Habib ya. Jadi karena kalau konstruksinya tidak khatam seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan perempuan dua yang kakak beradik jadi istrinya satu orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan dua orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah, wala bainal mar'ah wa khalatiyah, wala bainal mar'ah wa jaddatiyah. Pokoknya dua perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat ya. Terus kamu karena agak dipanggil namanya, terus gak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad, berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu, saya ada yang diwaksiati Rasulullah, ada yang diijazahi, ya tidak bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik, ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini itu. Ya memang seperti itu, karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala bainal mar'ati wa amatiha. Tidak boleh menikahi istri dan budenya atau bulenya. Nah, kenapa Nabi tidak bilang wala bainal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh, kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan kok cantik budenya kan masih bisa mikir gitu. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80 kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal tuh tidak kepikiran itu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Itu kalau enggak dijelaskan pakai usul fikih, ini min itlaqil badi wa iradatil kul secara balaghah. Ya, itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih, karena supaya orang tuh tahu lah bahwa maknani Quran tadi seperti yang didahulukan Habib Jindan itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul, terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa. Kata Habib Jindan kok biroyi ya sudah pesan tiket di neraka. Ngeri kan? Apalagi sudah biroyi dapat penghormatan, dapat uang, dapat panggung. Islam kok menurut saya, loh ini Islam yang menurut Rasulullah, Islam kok menurut saya. Makanya ini saya fanatik bahwa kitab tadi saya tunjukkan ke Habib Jindan beberapa kitabnya Sayyid Muhammad yang menyebut mbah beliau apa supaya mudawwan. Dulu itu ada orang alim alama namanya Les bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, "Al-Les afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu." Imam Les secara fikih itu lebih alim dibanding Imam Malik, tapi daya'ahu ashabu. Murid-muridnya enggak menulis.
Andai kan Habib Salim tidak punya putra Habib Novel, tidak punya cucu Habib Jintan, mungkin orang tidak bakas lagi Habib Salim. Mbah Zubair andai kan tidak punya putra Mbah Mun, orang juga nggak bakas lagi Mbah Zubair.